Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, merupakan peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah gelombang 46 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2026. Pada video kali ini saya akan melakukan beberapa percobaan kimia. Namun sebelum melakukan percobaan, saya ingin menanyakan satu hal. Kita di dunia ini bisa hidup, bisa sehat karena kita bisa bernafas. Kita bernapas menghirup udara, yaitu gas oksigen. Nah, kira-kira berapa persen sih oksigen yang ada di dunia ini? Apakah 10%, 20, 30, 50, ataukah 100? Untuk mengetahui hal tersebut, maka pada praktikum kali ini kita akan melaksanakan praktikum uji nyala api dengan menggunakan gas karbon dioksida dan gas oksigen. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, kita menggunakan gelas Erlenmeyer. Boleh tidak gelas Erlenmeyer, tidak apa-apa, gelas di rumah juga boleh. Ini 2. Kemudian kita menggunakan cuka bahannya. Kemudian soda kue. Ini gas cairan. Ini cairan H2O2 atau peroksida. Dan ada PK dan ada PK, permanganase sekaligus atau kalium permangan. Untuk gelas pertama kita masukkan cuka. Oke, cukup. Kemudian pada gelas kedua kita masukkan cairan hidrogen peroksida atau H2O2. Masukkan secukupnya saja. Oke, sudah. Selanjutnya, sebelum kita memasukkan zat yang lain, kita siapkan dulu penutup. Penutupnya boleh terserah apa saja, yang penting bisa menutup keduanya dengan rapat. Oke, selanjutnya pada gelas pertama yang sudah kita isi cuka, lalu kita tambahkan soda kue secukupnya saja. Dia akan bereaksi. Nah, kita tutup. Untuk gelas yang kedua yang berisi cairan H2O, kita campurkan dengan PK. PK, ini kalium permanganat. Ini biasanya ada di apotek. Kita campurkan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak karena dia akan bereaksi sedikit sekali. Tidak kelihatan, sedikit sekali. Kita jauhkan dulu. Kita masukkan lalu langsung kita tutup. Dia akan bereaksi. Sekarang kita akan membakar ini lidi atau stik es krim, bisa kita bakar ke lilin. Oh, tidak ada lilin, boleh pakai korek api saja. Ini lidinya sudah terbakar. Sekarang lidi yang ada apinya ini kita coba masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer campuran daripada cuka dan soda kue. Ini ada apinya, masih ada apinya. Kita masukkan, padam. Coba kita bikin bara lagi. Ini ada baranya, ada merah-merahnya. Kita coba masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dari campuran H2O2 dan PK tadi. Nah, dia akan menyala. Waktu kita keluarkan dia padam lagi. Ini sudah habis. Kita bikin baranya lagi. Apakah dia akan menyala ketika kita masukkan ke dalam gelas yang berisi H2O dan H2O dan PK? Oke, coba. Dia akan mengeluarkan api. Tetapi apabila kita masukkan ke dalam gelas campuran dari cuka dan baking soda, maka api ini akan mati. Oke, itu percobaan yang pertama. Dari percobaan tadi kita dapat melihat bahwa gelas yang tertutup
dengan adanya gas oksigen, dia akan menjadi pemicu terjadinya kebakaran atau apinya lebih besar. Sedangkan ketika kita masukkan ke dalam gelas yang memiliki gas CO2, apinya akan mati. Itu artinya kenapa? Itu memberikan makna apa? Maknanya di dunia ini gas oksigen itu tidak 100%. Jika gas oksigen itu 100% di dunia ini, maka akan cepat kebakaran lah kita. Sedikit saja ada bara api atau api langsung terbakar. Makanya Tuhan menciptakan atau Allah menciptakan gas oksigen hanya 21% di dunia ini. Sisanya adalah gas-gas yang lain supaya ada keseimbangan, tidak ada kebakaran yang hebat nantinya. Tuh. Kemudian kita akan kemudian kita akan melakukan pemanasan PK untuk melihat untuk menghasilkan. Kemudian kita akan melakukan pembakaran PK untuk menghasilkan gas CO2. Kita menggunakan tabung reaksi dan penjepit. Sebelum itu PK-nya kita masukkan ke dalam tabung. Oke, cukup. Coba kita bakar sampai berbunyi kretek-kretek, berarti dia sudah panas. Kita tunggu saja, dia akan bereaksi. Nah, nanti setelah dia sudah panas, kita akan bakar lagi lidinya dan apakah akan ada gas CO2 di situ dengan adanya api yang akan muncul. Oke, kita coba. Ini sudah mulai terdengar krek-krek. Coba kita masukkan. Apakah akan muncul api? Nah, akan muncul api. Ya. Berarti di dalam tabung ini dengan pemanasan PK menghasilkan oksigen. Coba lagi. Nah, ada apinya. Jika apinya tidak ada lagi api, berarti gas CO2-nya sudah keluar dari tabung ini karena kan kita tidak tutup. Oke? Selanjutnya kita akan melakukan menguji sifat oksidator dan reduktor dengan hasil pembakaran PK. Kita matikan dulu ya. Di sini saya sudah siapkan 2 gelas Erlenmeyer yang berisikan cairan bening. Oke. Dua-duanya kita masukkan bubuk hasil pembakaran PK. Oke, sedikit saja kita masukkan. Oke, coba kita goyang-goyang. Berubah warna, agak kurang ya. Jika dirasa warnanya kurang pekat, kita tambahin lagi. Oke. Nah, ini agak banyak ya ini. Warnanya ungu. Ya, terlihat ya warnanya ungu. Coba kita pencerkan lagi. Terlihat ya warnanya ungu dua-duanya. Sekarang pada gelas yang pertama dia sama. Oke, pada gelas mana saja, satu saja, kita akan tambahkan gula sebagai reduk. Salah satu gelas kita tambahkan gula. Oke, lalu kita goyangkan dan kita lihat apa yang terjadi. Apakah ada perubahan? Kita goyang aja terus sampai kita memperoleh
perubahan warna. Kalau agak lama boleh kita tambahkan gulanya biar reaksinya cepat, biar perubahannya cepat. Oke. Ya memang kita harus menunggu karena sesuatu yang bereaksi itu perlu waktu ya. Oke, kalau dari sini terlihat dia sudah mulai kecoklatan. Kalau ini masih ungu, kalau ini sudah coklat. Sekarang untuk gelas yang kedua ini akan kita campurkan atau kita uji dengan cairan pemutih. Untuk cairan pemutih kita gunakan vanish. Kita tuangkan sedikit saja. Oke. Dan cairan yang kedua adalah Fixal. Oke, cukup. Kita akan mencampurkan pencampuran cairan vanish dengan Fixal tadi ke dalam cairan hasil pembakaran PK. Apa yang terjadi? Kita harus fokus melihat perubahannya. Oke, coba 1, 2, 3. Apakah ada perubahan? Yang tadinya berwarna ungu berubah menjadi warna putih atau bening. Lihat perubahannya. Jadi warna ungu menjadi warna kecoklatan. Ini tadi warna ungu berubah menjadi bening. Gula menjadi produksi mangan yang menghasilkan bilangan oksidasinya itu menjadi lebih rendah sehingga warnanya menjadi warna coklat. Sedangkan cairan pemutih vanish dan Fixal tadi, kalau vanish itu menjadi oksidatornya, kemudian yang Fixalnya itu mengandung asam, maka akan terjadi reaksi redoks di dalam cairan ini dan menghasilkan mangannya berubah menjadi bening. Demikian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.